Superman, siapa yang nggak kenal nih superhero dari DC ini ya? Jadi dia melakukan grand comebacknya di tahun 2025 ini dengan film yang berjudul Superman juga dari James Gunn. Film ini diposisikan membuka semesta baru bagi DC Comics di layar lebar, DCU namanya. Terus dibintangin sama aktor Superman yang baru, David Corenswet, yang ngegantiin manusia baja lama yang tadinya diperankan sama Henry Cavill dalam semesta yang dinamain DCEU. Nah, untuk menselebrasi ini, untuk perilisan film ini, jadi saya bangun 2 set Superman dari Lego. Set yang pertama adalah set 6862 strip 2. Saya nggak tahu kenapa ada strip 2-nya. Rilisan tahun 2011 dan udah dipensiunin dari lama. Dipensiuninya tahun 2014, jadi udah 11 tahun. Nama set ini tuh Lego Superman versus Power Armor Lex. Yang bikin saya sangat senang sama set ini set kemunculan pertama Superman dalam bentuk Lego. Maksudnya tuh ini pertama kali Lego rilis set yang ada basisnya tuh dari Superman. Nah, versi Superman yang dibikin ini itu ngikutin komiknya Superman. Jadi ini tuh bukan kayak set yang mereka rilis buat jadi produk tie-in-nya film Man of Steel, karena film Man of Steel sendiri kan baru dirilis di tahun 2013. Nah, saya cukup beruntung nih dapat set ini dengan harga yang bisa dibilang masih normal lah. Maksudnya lebih mahal daripada MSRP-nya zaman dulu, tapi masih bisa dibilang normal untuk zaman sekarang dan belum melonjak tinggi, karena saya yakin bentar lagi ini set pasti akan melonjak lebih tinggi harganya. Soalnya ya, satu, dia udah retire lama banget, terus dua, kan hype-nya film Superman yang rilis belakangan ini pasti tuh biasanya bikin orang tuh mencari-cari set lama. Nah, cuman walaupun ini set ini ternyata pas saya bangun, walaupun udah dirilis dari tahun 2011, ternyata tuh set ini tuh banyak mengaplikasikan teknik-teknik pembangunan yang masih dipakai hingga sekarang. Jadi itu nggak kerasa ketinggalan zaman lah proses pembangunannya. Yang lebih kerasa zaman dulu itu kayak bukletnya itu kelihatan banget belum seperti zaman sekarang instruksinya gitu. Kemudian saya juga suka banget sama konsep power armornya Lex Luthor. Karena kalau kalian ngikutin lini Lego Star Wars maupun superhero Marvel sama DC sekarang, kalian bakalan lihat kalau konsep mech armor ini tuh lagi getol-getolnya dapat rilis di berbagai lini. Cuman tuh karena kayak semuanya dirilis ada mech armornya, mech armor Venom lah, kemudian mech armor Spider-Man, mech armor Iron Man, mech armor Darth Vader dan segala macam. Terlepas dari karakter tuh cocok nggak dapat mech armor tuh dirilis aja gitu. Jadi kesannya nih jujur aja ya agak kayak dipaksain gitu. Tapi beda banget sama power armornya Lex Luthor yang ini, karena nih dalam komik Lex itu memang sering banget pakai power armor ini. Gunanya apa? Untuk ya balance the power lah. Kalau lagi berantem sama Superman, dia kan manusia biasa gitu kan. Terus yang saya suka juga dalam Lego build yang kali ini itu tuh mereka tuh mengaplikasikan tuh pemakaian tenaga dari power armor ini tuh basis sumber energinya tuh dari batu kryptonite. Nah, itu aku suka banget itu, karena memang itu yang bikin Superman suka kewalahan kalau ngelawan power armornya Lex Luthor ini. Terus untuk seleksi minifigurnya nih, itu cukup mengesankan karena untuk set yang jumlahnya bisa dibilang cukup kecil ini, dia dikasih 3 jumlah minifigur. Yang pertama Lex Luthor tapi dalam setelan jas. Jadi setelan jas ini dia bisa ditaruh di dalam power armornya dia itu. Kemudian yang kedua Superman, dan yang ketiga Wonder Woman. Nah, mungkin kalau kalian lihat nih di antara 3 ini ada satu nih yang doesn't belong nih, yaitu inklusi Wonder Woman memang nggak masuk sama tema setnya kan. Karena lebih pas kalau misalnya yang masuk itu Lois Lane gitu kan. Cuman saya nggak komplain lah, karena apa? Karena ini juga kemunculan pertama dari Wonder Woman di bentuk set Lego. Jadi kamu dapat 2 anggota Trinity-nya DC dalam satu set dan dalam harga yang di saat MSRP-nya tuh cuman $20 aja gitu. Itu menurut saya sih luar biasa sih, bargain yang luar biasa, dan sama sekali nggak bisa komplain lah. Ini set yang fantastik sih menurut saya, dan kalau kalian punya kesempatan untuk dapat dengan harga yang wajar, sekali lagi catatannya dengan harga yang wajar, go get it. Ini tuh bagian sejarah dari The Last Son of Krypton lah dalam form Lego. Worth it banget.
Nah, untuk set yang kedua nih, yuk kita flash forward ke 14 tahun kemudian. 2011 pergi ke 2025. Ya, tahun ini, di awal tahun 2025 ini, akhirnya Lego tuh merilis lagi set Superman setelah terakhir kali rilis itu tahun 2018. Sulit dipercaya kan kalau hampir selama 7 tahun DC itu sama sekali nggak rilis set berbasis Superman. Ya, saya nggak tahu kenapa juga, tapi menurut riset internalnya Lego, jagoan-jagoan DC di luar Batman itu kurang menjual. Jadi itulah kenapa ya, saya kan pas baru berapa tahun terakhir nih baru getol ngeleksi Lego, dan saya lihat itu semua set yang DC itu basically rilis aja tuh cuman berbasis si manusia kelelawar, basisnya Batman doang. Kadang-kadang Batman yang zaman dulu, kadang-kadang Batman yang zaman sekarang. Coba nih kalian bayangin ya, ini bulan adalah bulan perilisan Superman. Tapi yang dirilis Lego untuk DC adalah Batmobile dari Batman Forever yang rilis tahun 95 dulu, Batman-nya Val Kilmer. Karena selebrasi 30 tahunnya film tersebut. Like what? Ya, jangan salah ya, don't get me wrong ya. Saya tuh suka banget sama Batman. I think buat saya tuh dia masih superhero DC favorit saya. Sorry ya Superman, ini review Superman tapi saya mau banggain Batman. Tapi itu nggak berarti saya nggak merasa bahwa karakter-karakter superhero DC lainnya tuh nggak punya potensi. Jadi saya bersyukur banget bahwa di tahun ini paling nggak DC ada rilis satu set yang non Batman, yaitu set 76302 namanya Superman Mac versus Lex Luthor, yang lagi-lagi nggak berbasis film tapi basisnya komik. Nah, yang unik dalam set ini adalah kebalikan dalam konsepnya dengan set yang tadi. Kalau yang set-set yang tadi yang 6862 strip 2 itu yang pakai Mac Armor, Power Armor itu Lex. Nah, kali ini yang pakai Mac Armor itu Superman. Jadi ngadepin Lex yang jadinya kelihatan kecil, super overpowered kan ya kelihatannya kali ini. Cuman ya nggak apa-apa lah, karena Lex Luthor juga bawa itu batu kryptonite yang jadi titik lemahnya Superman. Jadi bukan berarti si Superman langsung aja bakal menang. Pasti dia kewalahan juga lah lawan si ilmuwan pebisnis jenius ini gitu. Tapi anyway, melihat harga dan pieces yang didapatkan di set baru ini, kelihatan banget tuh bagaimana inflasi tuh mempengaruhi banget harga-harga dari set-set Lego. Harga set baru ini itu $15. Oh, lebih murah nih kelihatannya dibandingin yang tadi kan $20 tuh yang set tahun 2011. Tapi tunggu dulu. Alih-alih kalian dapat 3 minifig kayak sebelumnya, set yang kali ini cuma dapat 2 minifig, yaitu Lex Luthor dan Superman. Ya paling nggak model Superman di set ini itu baru, termasuk material jubah cape-nya itu beda dan lebih lembut. Terus Lex-nya sendiri juga muncul dalam bentuk power armor version lah, mungkin homage ke set yang lama dan ke serial komiknya. Nggak hanya perbedaan di jumlah minifigurnya aja nih ya, tapi jumlah piecesnya tuh juga berbeda. Kalau set yang sebelumnya tadi itu jumlahnya 207 pieces, yang ini cuma terdiri dari 120 pieces, jadi cuma hampir setengahnya lah. Dan kalian bisa lihat sendiri nih perbedaan besar dari kedua Max ini kalau dijejerkan satu dengan yang lain. Udah gitu yang sebelumnya juga punya pieces-pieces lebih unik kayak pieces yang kayak bentuk kaca kayak gituan. Yang ini lebih terasa, yang baru ini terasa lebih standar lah. Tapi ya apa boleh buat ya, namanya juga inflasi dan semua barang jadi lebih mahal kan. Ya saya cuma berharap ya set ini tuh bisa jadi lebih sukses dibandingin set-set Superman yang sebelumnya, dan bikin Lego lebih berani ambil resiko lah buat rilis set-set lain berdasar komik DC. Karena jujur nih, sebagai saya tuh penggemar dunia DC secara keseluruhan, jadi agak jengkel juga walaupun pas lihat Lego terus-menerus rilis setnya tuh berdasarkan Batman dan musuh-musuhnya. Tahun lalu rilisan besarnya Batman, kalau nggak salah Batman Animated Series. 2 tahun yang lalu Batman juga kalau nggak salah Shadow Bat. Kemudian tahun ini nanti rilisannya yang besar Batman lagi, Arkham Asylum lah. Terus gimana dengan Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern, dan seabrek jagoan DC lainnya? Mereka kan juga berhak lah ya dapat set mereka masing-masing. Mungkin kalau Superman dengan Daily Planet-nya, Wonder Woman mungkin Themyscira dan lain sebagainya, Aquaman Atlantis gitu kan. Mereka juga punya set-set yang ikonik di kota-kota mereka sendiri atau musuh-musuh mereka sendiri kan. Nah, saya juga berharap nih kalau filmnya Superman James Gunn ini bisa sukses secara komersial. Ini kan baru 2 minggu dan pas saya record ini tuh baru 2 minggu, dan ya ada yang bilang sukses, ada yang bilang kurang sukses, ya somewhere in the middle saya rasa ya. Nah, ini kalau misalnya sukses secara komersial, saya rasa itu memberikan Lego kepercayaan buat rilis set berdasar film tersebut. Soalnya sih
agak sedih juga kalau lihat tuh David Corenswet itu di dalam beberapa interview kan dia terang-terangan tuh dia memohon sama Lego untuk minta Lego tuh kayak bikinin dong set Lego buat film Superman-nya dia gitu. What do I want to what? I want to build Legos with this Superman. I would like to have Legos. Please, Lego, make me a Lego. It's crazy. Ya, kemudian saya tahu sih Lego kan udah berkolaborasi dengan game Fortnite untuk bikin minifigure Superman yang bisa kalian dimainkan di game Fortnite. Tapi kan, come on lah, itu beda gitu kan sama bener-bener kalian produksi Lego Superman berbasis David Corenswet di dunia nyata gitu. I mean kalau Man of Steel tuh dapat 3 set loh, 3 set Lego berdasarkan filmnya tahun 2013 dulu. Saya lupa tapi rilisnya kapan. Tapi mereka dia dapat 3 set. Ya walaupun kurang sukses terjual setnya, ya cobalah. Siapa tahu kan Superman yang baru ini juga layak dong dapat kesempatan yang sama. Jadi oke lah, buat saya harapan saya buat Lego, make it happen Lego, let's go. Ya anyway, that's all buat review saya kali ini. Kalau kalian suka dengan review 2 set Superman saya yang ini, you are in for a great surprise nih. Soalnya saya berencana mau review satu lagi set Lego DC Classic yang kelihatannya bakal asik buat dibangun dan bakal asik buat direview. Apa itu ya tunggu aja lah, next time akan ada videonya. Okay, that's all for now and see ya.